Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Karma dari semua dosa. Perhatian Andra tak hanya sampai di situ. Lelaki itu bahkan menarikkan kursi untuk Nancy duduk, memotongkan daging stik, dan menyuapinya. Sebenarnya, apa yang diinginkan lelaki ini? Kenapa sikapnya tiba baik padaku? Nancy mau tak mau jadi merasa curiga. Nancy, setelah selesai makan, Andra tiba beranjak dari kursi, berlutut di depan Nancy. Will you marry me? Nancy terkejut, sontak terlonjak dari duduknya. Apa? Kenapa kamu kelihatan bingung begitu? Aku kan sekarang sedang melamarmu. Andra mengerutkan kening melihat reaksi Nancy. Bukankah seharusnya Nancy akan sangat senang menerima lamaran ini? Melamar, Nancy tiba merasa kepalanya kosong, tak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Apa maksudmu kenapa? Tentu saja agar kita berdua menikah sayang. Andra semakin heran, akhirnya ikut berdiri dan mendekati Nancy. Bukankah sudah lama kamu meminta aku untuk menikahimu? Nancy tergagap. Tapi, bukankah ini terlalu cepat? Andra, maaf. Aku belum bisa menerimanya sekarang. Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak menerima lamaranku? Suara Andra terdengar meninggi. Aku hanya merasa belum siap, Andra. Aku merasa ini terlalu cepat. Aku bahkan belum lulus kuliah, jadi... Jadi apa? Bukankah kita sudah bertunangan? Kenapa kamu tiba jadi pelin-pelan begini? Nancy menelan ludah. Sejujurnya, dia juga bingung dengan reaksinya saat ini. Kalau dulu, Nancy pasti akan menanyakan kapan mereka menikah pada setiap kesempatan. Impian Nancy dari dulu adalah menikah muda dengan laki yang ia cintai. Tapi, setelah ia mendengar bahwa Mama dan Tina meragukan Andra, Nancy jadi ikut kepikiran juga. Maafkan aku, setelah dipikir, aku ingin lulus kuliah dulu baru menikah. Mama juga pasti tidak setuju kalau kita menikah terlalu cepat. Tapi, maaf, aku harus pulang. Mama sudah menungguku. Nancy meraih tasnya dari atas kursi dan langsung berlari keluar dari restoran. Meninggalkan Andra yang wajahnya sudah merah padam menahan malu dan marah. Sial, kenapa jadi kacau begini? Kalau tidak menikah sekarang, bisa semua rencanaku gagal. Andra menghempaskan kotak cincin di tangannya ke atas lantai. Dua minggu berlalu, di dalam ruang kerjanya, Tina dan Yena melihat sebuah amplop coklat dengan wajah tegang. Itu adalah amplop yang berisikan hasil tes DNA antara Bu Elisa dan Joe. Yena sudah menyerahkannya sejak 10 menit lalu,
tapi segel amplop itu tak kunjung dibuka. Beritahukan saja, lo sudah tahu isinya kan? Tanya Tina dengan wajah cemas. Aku tidak membuka amplopnya sama sekali. Kamu lihat sendiri kalau segelnya masih belum terlepas. Bukannya dokter udah kasih tahu? Yena menggeleng. Aku bilang kalau aku hanya kurir. Tentu saja bukan otoritasku untuk membaca dokumen penting milik orang lain. Haish, Tina mengacak rambutnya frustasi. Bagaimana ini? Gue nggak mau membukanya. Memang kenapa sih? Yena terheran. Bukannya tujuan kamu buat melakukan tes DNA sampai nyolong rambut suamimu untuk mengetahui kebenarannya? Sekarang kebenarannya sudah ada di depan mata, tinggal dibuka saja. Lo nggak ngerti Yena, Tina berseru frustasi. Dokumen ini sangat mempengaruhi citraku sebagai menantu idaman. Kalau ternyata Bu Elisa memang ibu kandung Joe, sudah pasti citraku akan hancur. Yena manggut, mengerti pokok permasalahannya. Iya juga sih, Yena berkata begitu setelah ingat perlakuan Tina terhadap Bu Elisa selama ini. Mau bagaimana lagi, kita kan harus menerima kenyataan bos, Yena berkata sok bijak. Kalau begitu, apa aku saja yang membuka dokumen ini? Tina mengangguk cepat. Ya, lakukanlah. Yena menghela napas panjang. Ada saja drama dari atasannya itu. Perkara membuka dokumen saja harus dibuat serumit ini. Dengan hati, Yena meraih amplop itu dan mulai merobek segelnya. Jantung Tina berdetak kencang, setiap detik terasa begitu lambat. Yena menarik napas dalam dan mengeluarkan hasil tes DNA tersebut. Oke, aku akan membacanya, katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Tina. Tina menatap Yena dengan penuh harap, sementara Yena mulai membaca dokumen itu. Beberapa saat kemudian, Yena mengangkat wajahnya dan menatap Tina dengan ekspresi tak terbaca. Jadi, tanya Tina dengan suara bergetar. Yena menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Mulai sekarang, kamu benar harus memperbaiki citramu di depan Bu Elisa. Apa? Tina terbelalak. Jadi, Bu Elisa benar ibunya Joe? Oh, tidak. Itulah makanya, kita harus selalu berbuat baik pada semua orang. Siapa tahu hal seperti ini akan terjadi. Yena mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Tina langsung melirik sekretarisnya itu sinis. Lo nyindir gue, ketimbang nyindir, mending lo kasih solusi ke gue. Maaf Bu,
Untuk masalah ini saya angkat tangan, Yena menjawab kalem. Anggap saja ini karma dari semua dosa Anda, Yena berkata sok bijak yang membuat Tina otomatis melempar gulungan tisu ke arahnya. Kampret lo, terus gimana? Apa kamu mau sembunyikan saja hasil tes ini dari Bu Elisa dan Pak Jo? Lo gila, lo pikir gue andrak, urusan sama mertua bisa diurus nanti. Yang penting suami gue harus tahu kebenaran tentang orang tua kandungnya. Tiba saja Tina jadi terlihat bersemangat. Ia berdiri sambil menggebrak meja. Jadi, apa langkah lo selanjutnya? Tentu saja mempertemukan Joe dengan Bu Elisa secepat mungkin. Joe sedang bermain catur dengan Pak Supir saat Tina datang menghampirinya, kemudian langsung memeluk mesra dari belakang. Udah selesai kerjaannya, Dek, Joe tersenyum, menarik Tina agar duduk di pangkuannya. Udah, Tina mengangguk. Dia memang bilang ada kerjaan dengan Yena sehingga harus mendekam di ruang kerja rumahnya. Kamu lagi ngapain, Mas? Ini, lagi main catur. Joe menggerakkan salah satu pionnya, lalu ia berseru girang. Skakmat, kamu curang nih. Nggak bisa ngalah dikit apa? Masa udah 6 kali main kalah terus? Pak Supir garuk tengkuknya yang tidak gatal. Sama sekali tidak terkejut dengan kedua majikannya yang pangkuan di depannya, sepertinya sudah sangat terbiasa. Kalau kalah mah terima aja Pak, jangan nuduh saya curang dong. Saya kan udah latihan sama papa mertua saya, Joe mencibir. Iya, pokoknya saya kalah deh. Pak Supir lantas beranjak dari kursi, sudah mulai peka kalau kedua majikannya itu hendak bermesraan. Kalau gitu, saya permisi manasin mobil dulu. Mari Nona, Joe. Pak Supir menundukkan kepala sambil berjalan menuju parkiran mobil, meninggalkan dua sejoli yang sedang duduk berdua di satu kursi. Setelah kepergian Pak Supir, sekarang fokus Joe beralih sepenuhnya kepada sang istri. Ia mengusap wajah Tina lembut. Ada apa, Dek? Bosen ya? Tumben nyusulin Mas kesini. Tina memainkan kancing ke meja Joe sambil mencoba merangkai kata. Sebenarnya, aku mau ngajak kamu pergi, Mas. Pergi kemana? Joe merasa heran, karena biasanya Tina tak pernah ragu untuk mengajaknya pergi kemanapun, langsung menariknya masuk mobil saja. Tapi kali ini istrinya itu terlihat sangat berhati-hati dengan ucapannya. Dek. Panggilan Joe membuat Tina mendongak, menatap mata coklat suaminya dalam-dalam. Pergi nemuin ibu kandung kamu, Mas. Ibu kandungku? Apa maksudmu, Dek? Joe jelas kebingungan mendengar ucapan Tina.
Tina menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan sang suami. Aku minta maaf sebelumnya, Mas. Sebenarnya, aku sudah melakukan penyelidikan tentang orang tua kamu tanpa sepengetahuan kamu. Ya, Tina melirik Jo takut. Dan hasilnya, aku sekarang tahu siapa ibu kandungmu yang sebenarnya. Wajah Jo menegang. Ia merubah posisinya menjadi duduk tegak. Kamu serius, Dek? Tina menganggukkan kepalanya perlahan. Iya, Mas. Kamu juga sudah pernah bertemu dia beberapa kali. Mata Jo membulat, antara penasaran dan juga takut. Siapa, Dek? Bu Elisa, pemilik eliksir. Di sisi lain, di rumah mewah Bu Elisa, wanita itu turun dari lantai 2 dengan tergopoh-gopoh. Nancy, ada apa, Mak? Nancy muncul dengan wajah panik, segera mendekati sang mama yang masih berteriak heboh. Ayo, cepat, kita harus bersiap. Kemana, Mak? Jangan buru begini, nanti mama jatuh. Bu Elisa menatap wajah putrinya dengan serius. Kita akan bertemu kakakmu, Nancy. Kakak, Nancy terbelalak. Jangan. Benar, hasil tes DNA menunjukkan kalau Joe benar anak mama. Dia adalah kakakmu, Nancy. Nancy terdiam, masih tak percaya dengan fakta yang ia dengar. Kenapa malah bengong? Ayo cepat bantu mama pilih baju. Mama harus kelihatan cantik di depan anak mama. Mama menepuk pundak Nancy, menyadarkannya dari lamunan. Nancy tergagap, lantas buru ia membantu Bu Elisa kembali naik ke lantai 2. Tina dan Joe duduk bersandingan di sebuah restoran mewah. Tina menggenggam erat tangan sang suami yang berkeringat dingin, menyalurkan ketenangan. Tarik napas dalam, Mas, Tina mengarahkan. Joe menurut, menarik napas dalam. Hembuskan perlahan. Joe mengembuskan napas panjang sambil menutup mata. Semenjak ia mendengar dari sang istri kalau ibu kandungnya telah ditemukan, perasaan Joe menjadi tak karuan. Dia merasa penasaran, sekaligus bingung. Apa yang harus ia katakan pertama kali saat bertemu Bu Elisa nanti? Tenang saja, Mas. Ada aku di sini. Untunglah, ucapan Tina berhasil memenangkan hati Joe. Terima kasih banyak, Dek, katanya tulus. Tak menunggu lama, 2 orang wanita masuk ke dalam ruangan privat itu dengan diantarkan pelayan. Joe dan Tina sontak menoleh ke arah pintu, dan tampak Bu Elisa berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Aslan, tangis Bu Elisa pecah.
dan segera saja wanita itu menghambur ke pelukan Joe. Joe terdiam sejenak, membiarkan semua emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya meluap. Ia merasakan pelukan Bu Elisa yang penuh dengan kehangatan dan penyesalan. Perlahan-lahan, ia membalas pelukan itu, merasakan koneksi yang selama ini hilang. "Ibu," ucap Joe lirih, air mata mulai mengalir di pipinya. Lama sekali ibu dan anak itu saling berpelukan. Tina, yang menyadari situasi, segera menarik Nancy untuk keluar ruangan. "Hei, apaan kamu?" Nancy mencoba protes, tapi Tina tak mengindahkannya dan baru melepas tangan Nancy saat di luar. "Ish, kenapa sih narik? Nancy bersungut-sungut sambil mengelus pergelangan tangannya. "Heh, lo tuh kalau bego jangan kebangetan dong." Tina menoyor dahi Nancy kesal. "Lo bisa peka sedikit nggak? Sih, itu mama lo butuh berduaan sama anak lakinya yang udah 25 tahun nggak ketemu. Keberadaan kita di sana cuma akan mengganggu mereka." "Ya ngomongnya biasa aja dong, nggak usah pakai narik segala." Nancy mengelus jidatnya kesal. "Ya kalau gue nggak narik lo nggak bakalan ngerti. Dasar bego." "Heh, ngomongnya yang sopan dong, jangan begoin orang." "Kenapa? Lagian kan lo adik ipar gue, jadi nggak masalah dong." Tina mengangkat bahu. "Apa?" Nancy mendelik. "Aku belum ngakuin kamu jadi kakak iparku ya. Siapa tahu hasil tes DNA yang lo kasih itu cuma rekayasa." "Ya Tuhan, lo pikir gue Andra? Kalau lo nggak percaya, nih gue kasih buktinya." Tina mengarahkan layar ponselnya tepat di depan wajah Nancy. "Skandal besar, dokter terkemuka ditangkap karena pemalsuan tes DNA." Nancy membaca judul artikel itu. "Coba lihat nama dokternya," perintah Tina. Nancy menurut, dan ia terbelalak melihat nama yang tertera di sana. Ia ingat betul nama itu tercantum pada dokumen hasil tes DNA yang diberikan Andra. "Sekarang lo percaya kan?" Tina tersenyum puas saat melihat perubahan ekspresi Nancy. "Andra itu nggak sebaik yang lo kira. Sebaiknya lo cepetan sadar deh sebelum menyesal." Nancy menatap Tina ragu. "Bukannya dulu kamu pacaran sama dia hampir 3 tahun? Kenapa baru bicara begitu sekarang?" "Ya itu karena gue dulu bego," tukas Tina. "Setelah dipikir, seharusnya gue berterima kasih ke lo karena sudah membuat gue berpisah dari Andra. Dan akhirnya mempertemukan gue dengan suami gue sekarang." Tina tampak menerawang sambil senyum.
Nancy terdiam. Sejujurnya, sejak beberapa hari ini, dia mulai goyah dengan kepercayaannya terhadap Andra. Tapi, ia masih denial untuk mengakuinya. Bersambung.